Tak rela Serikat Buruh diopok-opok Anies, Said Iqbal marah besar. Ini bagian dari gelombang dukungan rekan-rekan pekerja. Dan ini menegaskan Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia. Nggak mau tuh. Intinya sama. Mereka nggak peduli sama kaum kelas pekerja. Apakah itu mungkin? Saya kira sudah terbukti bahwa Pak Anies punya keberanian. Mereka partai yang agama karena memang orientasinya agama. Nah kami kan orientasi buruh di mana meletakkan kelompok buruh dalam konteks keputusan politik. Kan nggak ada. Serikat Pekerja Nasional atau SPN mengalihkan dukungan dari semula ke bakal calon Presiden Ganjar Pranowo beralih ke baca pres yang didukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Rashid Baswedan. Si kepentingan sudah buruh. Ketemu dengan para capres ya? Baru Pak Ganjar. Baru Pak Ganjar. Hidup buruh. Ini cara perayaan May Day yang bagus gitu ya. Hidup Ojo. Hidup PKS. Konfederasi Buruh terbesar di Indonesia akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Sekali lagi akan all out mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Alasannya sangat kuat, karena Pak Ganjar lah pemimpin di daerah yang waktu itu saat memimpin Gubernur Jawa Tengah sampai hari ini berani menemui buruh, berani mendengarkan aspirasi buruh, bukan di dalam ruangan, langsung turun ke jalan, berani berdialog, berani bertanya. Itu yang kita butuhkan untuk memimpin masa depan Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, 2 jam kemudian. Relawan buruh sahabat Ganjar Pranowo akan segera berdiri di seluruh Indonesia, termasuk di luar negeri. Basis kekuatan kami, KSPSI adalah konfederasi buruh terbesar di Indonesia. Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Tidak memaksakan Anda. Bentar. Kali kalau mau bicara, berada di sini dengarkan percakapan. Anda numpang. Kamu ada persoalan, datang kepada pemerintah, kita duduk, ngobrol, kita selesaikan dengan baik-baik. Jangan marah-marah, jangan merusak pagerku ya. Ini bagian dari gelombang dukungan rekan-rekan pekerja. dan ini menegaskan Anies Rashid Baswedan juga didukung dan diinginkan oleh buruh Indonesia. Nggak mau tuh. Intinya sama. Mereka nggak peduli sama kaum kelas pekerja. Dukungan terkuat hasil rakernasnya adalah Ganjar Pranowo. Hampir 7% DPD-nya mendukung Ganjar. Tetap tersenyum, lihat kamera. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Mereka membuat acara yang menyenangkan. Ada diskonnya. Tadi kita siapkan atau saya tanya kepada mereka apa kebutuhannya. Cicilan rumah, transportasi. Cicilan rumah ini ada dari BPJS Tenaga Kerja. Kita coba dorong lebih banyak perumahan untuk buruh dibangun. Maka kenapa kayak Trans Jateng itu kita siapkan untuk jalur-jalur industri dengan satu harapan daerah-daerah yang di kawasan industri itu terhubung dengan sistem transportasi. Sudah ketemu dengan para capres ya? Baru Pak Ganjar. Artinya beberapa pokok-pokok pikiran kita sudah meyakinkan para capres ini. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengaku tersinggung dengan calon presiden atau capres dari Partai Nasdem Anies Baswedan. Said mengatakan hal itu dikarenakan kelompok relawan pendukung capres Anies Baswedan kerap menyerang Partai Buruh. Pernyataan ini disampaikan Said Iqbal saat menjelaskan Partai Buruh belum menentukan sikap terkait siapa capres yang bakal mereka dukung di Pilpres 2024 mendatang. Terhadap sikap Partai Buruh tentang capres itu belum diputuskan. Pak Ganjar juga belum diputuskan. Begitu pula dengan presiden yang lain. Kalau Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring Jumat 4 Agustus 2023. Usai menjelaskan hal tersebut, Said kemudian mengaku tersinggung dengan capres Anies Baswedan. Cuman saya terus terang ya, maaf ya, kalau Pak Anies Partai Buruh agak tersinggung, ujar Said. Kalau capres Pak Anies, kami merasa kelompok-kelompok yang dukung Pak Anies menyerang kami terus, ujarnya.
Menurutnya, sikap politik relawan Anies Baswedan tersebut akan berdampak negatif terhadap capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP tersebut. Jadi baca di bawah ya, negatif buat Pak Anies karena menyerang. Terutama kelompok-kelompok yang dipimpin oleh Bang Jumhuriyah. Menyerang terus kami rasakan, ujar Said. Presiden Partai Buruh tersebut juga kemudian mengingatkan Anies Baswedan agar dapat mengendalikan relawan-relawannya. Said Iqbal mengaku kesal dengan anggota tim 8 Anies Baswedan, Sudirman Said, yang diketahui telah mengganggu internal KSPI. Dia mengatakan bahwa dirinya mendapatkan aduan dari para anggotanya kalau Sudirman Said turun langsung untuk mengobok-ngobok internal KSPI. Tanpa bermaksud menyerang Pak Anies, ini hanya koreksi untuk internal Pak Anies. Relawan-relawannya dikendalikanlah, jangan nyerang kami, kata Said. Kami ini anggota basis masanya kuat, jangan nyerang, jangan merendahkan, jangan mengacak-ngacak, mengobok-obok, apalagi KSPI itu. Diobok-obok KSPI, diobok-obok sampai sekelas Sudirman Said, juru bicara Anies Baswedan. Turun tangan, jangan deh. Saya ingetin jangan, malah negatif. Sudirman Said itu turun tangan sampai ngobok-ngobok KSPI, ujarnya. Untuk itu, Said Iqbal mengingatkan agar Capres Anies Baswedan maupun tim relawannya untuk lebih menjaga etika politik, bukannya malah mengganggu atau bahkan mengacak-ngacak internal Serikat Buruh. Said Iqbal juga meminta kepada Anies Baswedan untuk meningkatkan timnya supaya lebih sopan santun dan juga jangan mengadu domba. Makanya Pak Anies kasih tahu tim relawannya lebih sopan santun dan jangan adu domba. Bisa jadi kami tinggal hanya memilih 2 capres yang lain. Nanti kami deklarasikan Anda terkejang-kejang. Janganlah obok-obok Serikat Buruh memecah belah adu domba, ujar Said Iqbal. Lebih lanjut, Said Iqbal juga menyinggung kehadiran dari Sudirman Said ke acara Serikat Buruh atau Serikat Pekerja Nusantara yang digelar di Tegal, Jawa Tengah. Menurutnya, itu sudah merupakan pernyataan perang terbuka terhadap Partai Buruh. Pak Sudirman Said dan Dr. Rohman, makanya saya nggak kaget dia datang ke satu acara di Tegal. Itu saya anggap sebagai perang terbuka terhadap Partai Buruh, ujarnya. Said Iqbal membeberkan bahwa dirinya memiliki total anggota sebanyak 10 juta, di mana 6,5 jutanya akan menjadi suara yang solid. Siapapun calon presiden yang akan dipilih oleh Partai Buruh tentu akan menerima limpahan suara. 6,5 juta suara, solid ya, dari total 10 juta anggota Partai Buruh yang solid, pungkasnya. Saat ini untuk diketahui, juru bicara Anies, Surya Chandra, mengatakan dukungan SPN ke Anies menunjukkan kaum buruh menginginkan perubahan. Dukungan SPN menunjukkan pemahaman buruh pada situasi dan keberanian politik di dalam situasi yang sulit sekarang ini, kata Surya dalam keterangan tertulis Jumat 4 Agustus. Surya mengatakan SPN juga merupakan serikat buruh yang sangat penting dan dibutuhkan dalam cita-cita negara kesejahteraan amanat pendiri negeri. Dia berterima kasih adanya dukungan dari kaum buruh ke Anies. Kami ucapkan terima kasih atas dukungan buruh pada Anies. Kaum buruh adalah pemilih kritis yang bisa menjadi penggerak perubahan di masyarakat, ujarnya. Dia lanjut mengatakan keprihatinan buruh khususnya terhadap regulasi yang dinilai pro-investasi daripada kesejahteraan buruh dan masyarakat. Surya kemudian menyinggung soal penghapusan peran serikat buruh dalam penentuan upah minimum. Beberapa contoh regulasi yang bermasalah seperti penghapusan peran serikat buruh di dalam penentuan upah minimum, fleksibilisasi pasar buruh yang menciptakan ketidakpastian kerja, pemotongan manfaat jaminan sosial, perlu dicermati dan diperbaiki, ujarnya. Dia pun berharap ke depan Undang-Undang Cipta Kerja perlu diubah agar hanya investasi, melainkan pro terhadap buruh. RUU Kesehatan tidak boleh mengurangi manfaat jaminan kesehatan dan menekan organisasi profesi, ujar Surya.